salam jumpa bersama saya Pastor Kris Ludong dalam seri katekese Bunda Maria. Bagian kelima dari katekese kita bertema apakah Gereja Katolik menyembah patung dan arwah Bunda Maria. Bagian ini bersifat kateketik sekaligus juga apologetik karena mau membela kebenaran iman Kristiani. Iman yang mana? Yaitu iman Kristiani yang menekankan persekutuan keluarga Allah. Sejak kita ditebus, kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka sejak saat itu kita semua dimasukkan dalam persekutuan keluarga Allah, persekutuan cinta yang tak terputuskan oleh maut sekalipun. Dalam keadaan apa saja, martabat sebagai anak-anak Allah ini tidak pernah akan hilang, tidak pernah bisa direbut oleh siapapun juga. Ini hadiah istimewa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Entah hidup, entah mati, kita semua tetap milik Kristus. Dan kesatuan ini terungkap dengan indah dalam doa Yesus. Supaya kita semua menjadi satu sama seperti Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa. Demikian juga mereka semua yang percaya di dalam kita. Sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 17, 20 sampai 23. Ini ciri khas kesatuan keluarga Allah. Ini kebenaran iman Kristiani yang luar biasa indah. Maka Rasul Paulus menegaskan kembali kesatuan ini dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus sebagai satu keluarga Allah, termasuk maut tidak mampu merenggut kita keluar dari persekutuan keluarga Allah. Roma 8:39. Karena itu, pertama, perbedaan status sosial tidak memisahkan kita satu sama lain. Perbedaan dunia, entah masih hidup, entah sudah mati, tidak memisahkan kita satu dengan yang lain. Perbedaan kesucian, entah masih berdosa atau sudah bahagia di surga, kita semua tetap satu keluarga. Karena itu saling memperhatikan, karena itu saling mendoakan, karena itu saling membantu sebagai satu keluarga Allah. Seperti Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa, begitu juga kita semua, entah yang masih hidup maupun yang sudah mati, maupun mereka yang sudah masuk surga, semua satu di dalam Allah. Nah, saudara yang terkasih, dari dasar ini kita lihat perbedaan status sosial. Apakah yang kaya dan yang miskin terpisah? Apakah rakyat dan penguasa terpisah? Tidak. Justru iman Kristiani kita mengajarkan solidaritas untuk apa? Untuk mempersatukan mereka yang terpisah-pisah karena perbedaan status sosial ini. Solidaritas antara yang kaya dan yang miskin mencerminkan kesatuan keluarga Allah. Persatuan antara rakyat dan penguasa mencerminkan kesatuan keluarga Allah. Demikian juga pembagian yang macam-macam dibentuk dalam dunia ini. Ada pembagian wilayah rohani, ada pembagian paroki, keuskupan, batas-batas negara ditentukan, ada pembagian antara laki-laki, perempuan, ada perbedaan-perbedaan antara generasi tua dan generasi muda, dan macam-macam bentuk dengan kategori-kategorinya masing-masing. Apakah ini semua memisahkan kita satu sama lain? Iman Kristiani kita mengajarkan sebaliknya. Justru di dalam keadaan seperti itu kita dipanggil untuk memperjuangkan persatuan keluarga anak-anak Allah. Maka yang kaya memperhatikan yang kurang beruntung. Yang miskin jangan patah semangat, terus berjuang karena kamu juga punya hak sebagai warga kerajaan Allah. Kamu juga punya hak
sebagai anggota keluarga Allah untuk menikmati damai sejahtera dan keselamatan dari Allah. Yang kedua, perbedaan dunia. Apakah kalau yang sudah mati berarti mereka tinggal menjadi roh saja? Apakah mereka menjadi arwah saja? Iman kita mengatakan bahwa entah hidup entah mati, kita tetap putra putri Allah. Kita tetap anggota keluarga Allah. Maka yang hidup dan yang mati tetap saling memperhatikan, tetap saling membantu, tetap saling mendoakan supaya janji keselamatan terwujud dalam kita semua. Karena itu bagus ketika kita masih hidup, kita saling mendoakan. Kalau ada saudara kita yang sudah mati, sudah meninggal, apakah wajib kita doakan? Harus, karena dia juga anggota keluarga Allah. Dia punya hak untuk diperjuangkan, dia punya hak untuk dibela, dia punya hak untuk memperoleh janji keselamatan. Siapa yang membela dia? Tentu Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai saudara-saudarinya, kita mesti menunjukkan solidaritas kita dengan dia. Caranya bagaimana? Doakan dia, bantu dia, perhatikan dia. Ini tanda nyata orang-orang beriman secara benar di dalam Kristus yang memperjuangkan persekutuan keluarga Allah. Jangan hanya waktu sehat kita perhatikan, waktu sakit kita pergi kunjungi, doakan. Setelah meninggal kita biarkan. Nah, inilah yang sering terjadi, yang menurut saya orang-orang mati, sudah mati masih makan hati lagi. Karena apa? Waktu masih hidup diperhatikan, waktu sakit dikunjungi, didoakan, siang dan malam. Setelah mati dibiarkan begitu saja. Kasihan dia. Dia punya hak untuk dibela. Dia punya hak untuk diperhatikan sebagai anggota keluarga Allah. Kita orang Kristiani di dalam Yesus kita diajarkan untuk apa? Peduli, punya hati juga termasuk untuk mereka yang sudah meninggal ini. Memang ada beda sedikit ya. Coba kita lihat ketika orang menikah, dia didandani dan dipercantik. Sesudah itu semua perhatian tertuju ke mempelai. Begitu juga orang hari ulang tahun didandani, seluruh hadiah diberikan kepada yang berpesta. Sebaliknya kalau orang mati didandani, pakai baju baru, jas, sepatu, dasi, sarung tangan, tapi perhatian tidak diberikan kepadanya. Orang datang, perhatian tertuju kepada keluarga, orang menyanyi untuk keluarga, orang berdoa untuk keluarga, orang bawa bunga, tertuju kepada keluarga, turut berduka cita kepada keluarga. Sedangkan kepada dia yang meninggal, tak satu pun yang memberi perhatian. Iman Kristiani mengajak kita untuk untuk tetap membela dia, memperhatikan dia, menyanyi untuk dia, berdoa untuk dia, karena dia juga anggota keluarga Allah. Dia berhak untuk dibela, dia berhak untuk didoakan. Siapa yang mesti mendoakan dia? Tidak lain kita, saudara-saudarinya, anggota keluarga Allah yang lain. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita contoh yang bagus. Hatinya tergerak kepada orang miskin, hatinya tergerak kepada orang yang sakit, hatinya tergerak kepada orang yang lumpuh, tapi hatinya juga tergerak kepada mereka yang mati. Pemuda dinaik. Apa yang terjadi? Yesus berjumpa di tengah jalan, dia menyapa ibu yang menangis. Tapi sesudah itu dia menyapa juga pemuda yang mati itu. Untuk apa? Menyalurkan cinta Tuhan bagi dia, supaya dia pun boleh menikmati hidup.
peristiwa Lazarus, Yohanes 11, 1-45. Yesus mengajak murid-murid untuk apa? Pergi melihat Lazarus yang dikatakan sedang tidur, padahal sudah meninggal. Bagaimana perhatian Yesus kepada orang meninggal? Untuk apa? Untuk mengatakan dia pun punya hak untuk dibela, untuk diperhatikan, untuk dikunjungi. Maka Yesus dan murid-murid pergi menjumpai Marta, Maria. Sesudah itu menjumpai juga Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Apa yang terjadi? Marta dan Maria bilang kepada Tuhan Yesus, tidak perlu lagi. Mereka menghalangi. Seolah-olah sudah selesai. Dia urusan lain. Biarkan dia. Dia sudah meninggal. Yesus bilang tidak boleh. Sebagai orang Kristiani, kita tetap harus membela. Kendati sudah meninggal. Iman akan Yesus membantu kita untuk memperjuangkan persekutuan keluarga Allah. Dan begitu Yesus tunjukkan, sampai di kubur Yesus panggil Lazarus dan Lazarus bangkit. Saudaraku, apakah kita menghormati arwah? Bukan menghormati arwah. Justru kita memperjuangkan persekutuan keluarga Allah, termasuk anggota kita yang sudah meninggal. Mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita bersama-sama mereka berjuang, saling mendoakan untuk menuju kepada warisan surga itu yang telah diperjuangkan oleh Yesus untuk kita semua. Lalu selanjutnya bagaimana dengan Bunda Maria? Bagaimana dengan para kudus? Apakah kita sudah putus hubungan dengan mereka? Tidak. Di dalam Yesus kita tetap satu keluarga Allah, putra putri kerajaan Allah. Memang ada beda status. Mereka sudah menang jaya, sedangkan kita masih sementara berjuang di dunia ini. Tetapi kita tetap satu keluarga Allah, saling memperhatikan dan saling membantu. Inilah keindahan dan keluar biasaan dari iman Kristiani kita. Di dalam Yesus kita semua satu keluarga, saling memperhatikan, kendati sudah beda situasi, beda dunia, dan beda kesucian. Karena itu kita mohon, kita yang masih di dunia ini mohon bantuan para pelindung kita. Kita mohon bantuan para kudus Allah untuk mendoakan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita berseru kepada Tuhan Yesus tentu, tapi juga kita punya saudara-saudari. Mana itu? Kita punya saudara-saudari yang masih hidup. Gereja-gereja bersatu berdoa. Tapi juga kita punya saudara-saudari yang sudah di surga. Maka kita berseru kepada mereka yang sudah di surga. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santo Petrus, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Suster Teresia dari Kalkuta, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Karena apa? Sekali lagi, karena iman Kristiani kita mengajarkan tentang persekutuan keluarga Allah yang saling membantu, yang saling memperhatikan, yang saling mendoakan satu sama lain. Para kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, Santo Petrus, Suster Teresa Kalkuta, mereka bukan Tuhan. Mereka manusia seperti kita, tapi mereka dengan caranya telah menang jaya. Kita percaya mereka telah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, doa dan bantuan mereka sangat berarti bagi kita. Saya yakin dan percaya, kita semua percaya ada surga. Tapi siapa yang masuk surga? Nah, di sini banyak terjadi pertentangan di antara kita. Iman Kristiani mengajarkan bahwa mereka yang telah mati dan hidup layak, mereka masuk surga. Siapa itu? Mereka yang hidup layak di hadapan Tuhan. Menurut kita, Bunda Maria pasti masuk surga.
Kalau Bunda Maria saja lantas tidak masuk surga, bagaimana dengan kita? Maria yang sudah mengandung melahirkan Tuhan Yesus lantas tidak masuk surga, sia-sia iman kita. Santo Petrus yang sudah mengikut Yesus, yang sudah mati disalib dengan kepala di bawah, lantas tidak masuk surga, bagaimana dengan kita? Apakah ada harapan kita mau masuk surga? Iman kita mengajarkan bahwa mereka yang hidup layak di hadapan Tuhan pasti masuk surga. Bukan nanti besok, lusa, hari ini juga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Kita ingat kisah penyaliban Yesus, dan ada satu orang yang di atas kayu salib bertobat, dan Yesus bilang, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang berdosa saja di atas kayu salib bertobat dan langsung masuk surga, apalagi Bunda Maria, apalagi Santo Petrus, apalagi orang-orang kudus lain seperti Suster Teresa dari Kalkuta yang seluruh hidupnya diabdikan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang terpinggirkan. Kalau Suster Teresa yang sudah begitu saja lantas tidak masuk surga, apalagi kita ini, percuma iman kita. Iman kita mengajarkan ada surga, dan mereka yang hidup layak di hadapan Tuhan pasti masuk surga, dan mereka yang masuk surga tetap menjadi saudara-saudari kita. Maka semua persekutuan keluarga ini dengan bagus diungkapkan dalam Gereja Katolik pada bulan November 1 dan 2 November, seluruh keluarga Allah disatukan dalam perayaan itu, baik mereka yang sudah meninggal belum masuk surga maupun mereka yang sudah meninggal dan sudah masuk surga dengan kita yang masih di dunia. Semua kita rayakan dalam satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Saudara yang terkasih, semoga dengan ini menjadi nyata betapa kaya dan luar biasa kita. Kekuatan doa-doa kita justru terletak di sini, karena kita sebagai satu keluarga Allah saling memperhatikan, saling mendoakan. Kita menjadi kuat karena di antara kita bersatu yang masih di dunia ini, tapi juga kita tetap satu dengan saudara-saudari kita yang sudah di surga karena cinta kasih Kristus. Dan terakhir, apakah kita menyembah patung? Apakah kita menyembah berhala? Tentu tidak. Menyembah berhala kalau kita percaya bahwa ada kuasa ilahi dalam benda insani tertentu. Misalnya ada keris pusaka, dipercaya punya kekuatan gaib. Karena itu mesti dirawat supaya kekuatannya awet. Sebaliknya kalau keris pusaka itu hilang, maka semua kekuatan gaibnya hilang. Nah, ini yang disebut penyembahan berhala, karena mempersekutukan kuasa gaib, kuasa ilahi dengan benda insani, benda biasa. Atau kain merah yang dibawa di dompet seseorang, supaya katanya kaya, supaya perkasa, supaya hebat, supaya kabal, kuat. Nah, ketika dompet itu jatuh, kain merah itu hilang, maka hilang semua kekuatan gaibnya. Ini penyembahan berhala karena mempersekutukan yang ilahi, kekuatan gaib dengan barang-barang biasa. Tetapi rosario, patung, gambar yang kita punya itu tidak punya kuasa ilahi, karena kuasa ilahinya tetap ada di surga, pada Tuhan, pada orang kudus yang ditandakannya. Kekudusan barang-barang ini bukan terletak pada materinya, tetapi ada pada orang kudus yang dilambangkannya, yang ditandakannya, yaitu pada Bunda Maria, pada Tuhan Yesus kalau salib,
pada orang kudus tertentu sesuai dengan apa yang digambarkannya. Maka kalau rosario hilang, perlindungan Bunda Maria tetap ada. Kalau patung Bunda Maria rusak, bantuan Bunda Maria tetap berjalan. Kalau benda-benda kudus, salib, rusak, penebusan Yesus tetap berjalan. Rahmat, berkat Tuhan, bantuan para kudus tidak tergantung pada benda-benda suci ini. Karena itu bukan penyembahan berhala, bukan penyembahan patung, bukan penyembahan pada benda-benda seperti itu. Selama kita hidup di dunia ini, memang kita butuh tanda-tanda agar supaya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat tanda-tanda itu. Demikian misalnya cinta tidak kelihatan, tapi bisa dialami lewat tanda-tanda, misalnya lewat cincin, lewat ciuman, lewat pelukan, orang mengalami cinta. Tapi bukan berarti cincin itu adalah cinta. Hilang cincin berarti hilang cinta, patah cincin berarti putus cinta. Nah, ini penyembahan berhala kepada cincin. Karena mempersekutukan antara cincin dengan nilai spiritual dari yang dilambangkannya. Jadi bagi kita, cincin adalah tanda dari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu cinta. Demikian juga ide-ide kita. Ide tidak kelihatan, tapi bisa dialami lewat tanda-tanda yang kelihatan. Seperti apa? Tulisan, gambar, suara. Lapar, tidak ada yang bisa lihat. Tapi dengan anak berteriak, saya lapar. Nah, apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dengan suara. Tapi apakah tidak ada suara berarti lapar? Tidak ada. No. Cara seperti ini membedakan antara tanda dengan yang ditandakan, membantu kita untuk membedakan mana penyembahan berhala dan mana yang tidak menyembah berhala. Di jalan-jalan yang kita lalui penuh dengan tanda-tanda, ada panah, ada tanda segi empat persimpangan, ada jembatan, ada lampu lalu lintas, dan lihat lampu merah menyala. Semua berhenti. Apakah mereka yang berhenti itu menyembah berhala? Tidak. Mereka hanya patuh pada aturan lalu lintas. Memang seolah-olah lampu itu punya kuasa sehingga orang harus berhenti. Namun sebenarnya lampu tidak punya kuasa. Lampu hanya menandakan sesuatu yang tidak ada, tidak kelihatan, yaitu kuasa untuk mengatur lalu lintas, kuasa polisi yang ada di balik itu. Kita melawan lampu merah, tidak akan dihukum oleh lampu merah, tapi bisa ditilang oleh polisi. Demikian tanda dan yang ditandakan. Nah, iman Kristiani kita mengajarkan tentang ini semua. Di padang gurun, umat Israel mengalami banyak orang mati karena dipagut ular. Apa yang jadi? Tuhan bilang kepada Musa, buat patung ular tembaga, Bilangan 21 ayat 8-9. Apakah mereka menyembah berhala? Tidak. Karena bukan ular tembaga yang menyembuhkan orang Israel, tapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Di tabut perjanjian dalam Keluaran 37 dibuat patung malaikat. Apakah orang-orang yang pergi berdoa di situ, sembah sujud di situ, menyembah berhala? Tidak, karena yang mereka sembah bukan patung itu, tetapi apa yang ditandakan oleh patung itu, yaitu kuasa Tuhan. Begitu juga dalam Yosua 7 ayat 6 dikatakan, Yosua sujud di depan tabut perjanjian dengan kepala sampai di tanah. Padahal dalam tabut perjanjian itu hanya kotak dengan berisi tongkat Harun, ada mana di padang gurun, dan ada 2 loh batu. Apakah Yosua menyembah berhala? Tidak, karena Yosua tidak menyembah barang-barang itu, tapi Yosua menyembah kuasa yang dilambangkan oleh benda-benda tersebut.
Yosua tidak mempersekutukan yang ilahi dengan yang insani. Waktu pentabisan bait Allah, Raja Salomo berlutut di hadapan mesbah Allah yang diresmikan. Ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Apakah Raja Salomo menyembah berhala? Tidak, karena yang Raja Salomo sembah bukan mesbah, tetapi apa yang ditandakan oleh mesbah itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan tanda yang paling istimewa di antara segala tanda itulah Yesus sendiri. Karena Yesus bersabda, yang melihat aku melihat Bapa. Demikian Yesus dalam rupanya sebagai seorang anak manusia menghadirkan juga kuasa Allah sebagai Dia yang penuh cinta kasih. Dan begitu semua kita butuh tanda-tanda, bukan untuk menyembah berhala, tapi untuk mengalami kuasa Allah yang dekat dengan kita, yang terlibat dengan kita. Demikian katekese kita seputar Bunda Maria dan tanda-tanda yang ada di sekitarnya, doa-doa dan devosi yang berkembang dalam gereja kita menjadi tanda kekuatan kita, menjadi ungkapan iman yang mempersatukan kita sebagai anak-anak Allah, tetapi juga menjadi tanda nyata pengharapan kita akan janji-janji Tuhan bagi kita.